Halo Sobat Edukasi dimanapun kalian berada. Mari kita mulai video ini dengan pertanyaan. Mengapa negara-negara besar di Eropa seperti Jerman terkenal dengan sistem dan kualitas pendidikannya yang luar biasa? Dan ya, jawabannya sederhana. Karena mereka memiliki sistem manajemen pendidikan yang baik. Dan saya, Fatin, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai komparasi antara Indonesia dan Jerman di dalam melaksanakan manajemen pendidikan, khususnya mengenai pelibatan masyarakat di dalamnya. Lalu di segmen kedua, kita juga akan membahas studi kasus dari topik yang sama dan membedahnya melalui kerangka POAC atau Planning, Organizing, Activating, dan Controlling. So, tunggu apa lagi? Mari kita bahas. Mari kita mulai pembahasan perbandingan manajemen pendidikan di Indonesia dan di Jerman. Yang pertama, secara mendasar, baik Indonesia dan Jerman melihat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu menghadapi tantangan global. Kedua, baik Jerman dan Indonesia berpandangan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran yang begitu krusial dalam menentukan kualitas dan tata kelola pendidikan. Ketiga, keduanya memiliki regulasi nasional atau payung hukum. Misalnya di Indonesia, kita mengenal yang namanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, dan di Jerman kita mengenalnya yaitu Grundgesetz, sebuah konstitusi Jerman yang merupakan acuan dalam menentukan kebijakan pendidikan di sana. Namun, jika kita beralih ke dalam hal misalnya sistem pengelolaan dan juga tingkat partisipasi, maka kita akan menemukan sebuah perbedaan yang mencolok. Nah, perbedaan apa aja ya? Perbedaan pertama, jika dilihat dari sistem pengelolaan, Indonesia masih bersifat campuran, di mana kurikulum masih ditentukan secara terpusat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ataupun Kementerian Pendidikan Tinggi. Namun dari segi operasional dan juga implementasi, Indonesia sudah mulai mendelegasikannya di setiap daerah. Berbeda dengan di Jerman, mereka memiliki sistem yang sangat desentralisasi, di mana dengan sistem federalnya, setiap 16 negara bagian memiliki sistem pendidikan, kurikulum, hingga kualifikasi guru yang unik dan tentunya berbeda satu sama lain. Perbedaan yang kedua adalah jika kita lihat dari segi struktur dan juga kemitraan. Di Indonesia, kita mengenal yang namanya komite sekolah, dan itu diatur di dalam putusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016, di mana komite ini memiliki peran sebagai pemberi saran ataupun pengelola sumbangan sukarela dari orang tua murid. Namun berbeda dengan di Jerman yang memiliki dewan sekolah atau dikenal sebagai Schulkonferenz, yang memiliki peran yang begitu signifikan dan strategis dalam menentukan tata kelola pendidikan di sana. Perbedaan yang ketiga, jika dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi di Jerman sangat tinggi. Karena tadi, Dewan Sekolah memiliki peran yang cukup signifikan, dan hal ini dapat mendorong terciptanya transparansi dan juga inovasi di dalam pendidikan mereka. Berbeda dengan Indonesia, meskipun kita mengenal yang namanya komite sekolah, namun komite tersebut masih memiliki pengaruh yang sangat kecil, sehingga dapat menghambat terciptanya pemerataan di setiap daerah, lalu juga menghambat adanya inovasi dan juga transparansi yang kemudian akan menjadi masalah yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Dan apa masalah yang muncul dari perbedaan tersebut? Di segmen sebelumnya, kita telah memahami bahwa Indonesia masih memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang cukup rendah dalam proses manajemen pendidikan, dan hal ini pada akhirnya melahirkan problematika baru. Di dalam berbagai media, kita mendengar masalah mengenai maraknya pungutan liar dan juga rendahnya proses transparansi terkait dana tersebut oleh pihak sekolah. Dan pada segmen kali ini, kita akan mengupas tuntas masalah tersebut. So, apa penyebab masalah tersebut? Selain karena rendahnya partisipasi masyarakat di dalam manajemen pendidikan, ada 3 penyebab kenapa masalah tersebut bisa muncul. Yang pertama adalah sekolah seringkali menerima bantuan operasional yang cukup rendah,
sehingga hal ini mendorong sekolah untuk mencari pemasukan lain seperti sumbangan atau bahkan hingga pungutan liar. Yang kedua, ialah karena sekolah seringkali melakukan salah penafsiran dari apa yang disampaikan di Permendikbud nomor 75 tahun 2016 yang memisahkan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan sumbangan yang sifatnya sukarela dan juga pungutan yang sifatnya wajib. Namun, di lapangan seringkali pemahaman ini bercampur baur. Yang ketiga, ialah karena rendahnya proses transparansi yang dilakukan oleh sekolah, dan hal ini berdampak kepada pihak komite sekolah yang seringkali menerima informasi yang cukup minim mengenai kemana uang atau dana sumbangan itu diarahkan, dan ini merupakan salah satu penyebab yang cukup penting. So, sekarang pertanyaannya adalah, apa solusi yang bisa kita upayakan untuk memecahkan masalah tersebut melalui kerangka POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Langkah pertama untuk mengatasi masalah pungutan liar dan juga minimnya proses transparansi di sekolah adalah planning atau perencanaan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan di dalam tahap planning ini. Yang pertama, sekolah harus bisa mengkaji kebutuhan mana saja yang sekiranya tidak tercakup di dalam bantuan operasional sekolah. Kedua, jangan lupa untuk libatkan komite sekolah di dalam perancangan anggaran. Ketiga, jangan lupa untuk bisa memisahkan antara sumbangan dan juga pungutan sebagaimana yang termaktub di dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Setelah tahap planning ini sudah matang, baru sekolah bisa beralih ke langkah selanjutnya, yaitu organizing atau pengorganisasian. Di dalam pengorganisasian ini, jangan lupa lagi libatkan komite sekolah, lakukan sosialisasi atau pelatihan mengenai mekanisme keuangan di sana. Kedua, bagi bagian tugas yang jelas, mulai dari bendahara sampai tim pengawas internal. Selanjutnya, setelah organizing adalah actuating atau pelaksanaan. Jangan lupa untuk libatkan komite sekolah dan juga sosialisasikan mengenai rancangan anggaran tersebut dan kemana dana yang terkumpul tersebut akan dialirkan. Setelah actuating ini jalan, baru kita beralih ke langkah terakhir, yaitu controlling atau pengawasan. Di dalam pengawasan, sekolah harus bisa lagi untuk mempublikasikan laporan keuangan secara berkala, seperti triwulan misalnya. Lalu yang kedua, siapkan juga layanan aduan untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat. Terakhir, di dalam controlling ini, pastikan bahwa keberhasilan tidak diukur dari banyaknya uang saja, tetapi juga seberapa tinggi partisipasi masyarakat di dalam menjalankan kebijakan tersebut. Nah, itulah langkah-langkah POAC yang bisa diupayakan oleh sekolah. Jika sekolah bisa menjalankannya secara sistematis, maka sekolah dapat mentransformasi masalah tersebut menjadi peluang nyata dalam membantu peningkatan kualitas pendidikan dengan tetap melibatkan masyarakat lokal. Oke, Sobat Edukasi dimanapun kalian berada, di awal tadi kita sudah membahas komparasi antara Indonesia dengan Jerman di dalam proses manajemen pendidikan yang melibatkan masyarakat. Lalu dilanjut dengan pembahasan studi kasus pungutan liar dan juga minimnya proses transparansi oleh pihak sekolah. Dan kita juga sudah menggali solusi apa saja yang bisa diupayakan melalui kerangka POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Dan saya berharap semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya Fatid, pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.